Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT Etika Profesi. Baik, yang pertama, nama saya Widya Mustikawati dengan NIM 21650095. Saya Aprilia dengan NIM 21650115. Saya Muhammad Al-Musawir dengan NIM 21650108. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 21650103. Saya akan mempresentasikan tentang praktik kode etik TIK. Yang pertama, A. Pengertian etika dalam TIK. A. Pengertian etika dalam TIK. Etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi etika TIK adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara atau adat saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak, kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya B. Etika dalam penggunaan TIK. Berikut hal-hal yang harus kita terapkan dalam penggunaan etika teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tentang pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi khususnya program komputer. Ketentuan pidana pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Yang ketiga itu tidak mengubah, mengurangi, dan menambah hasil karya orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi dan merugikan orang lain. Yang keenam itu menggunakan perangkat lunak yang asli. Oke, selanjutnya C. Prinsip dalam penggunaan TIK. Aspek keamanan biasanya seringkali ditinjau dari 3 hal, yaitu 1. Confidentiality, maksudnya secara singkat sama dengan arti katanya, yaitu kerahasiaan. Ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap aspek antara lain social engineering atau lemahnya security awareness pengguna, di mana mudah sekali untuk dibohongi oleh attacker, yang biasanya adalah orang yang sudah dikenalnya. Yang kedua, integrity, maksudnya adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Ancamannya antara lain menerapkan strong authentication dan validation pada setiap akses file atau akun login atau action yang diterapkan. Authentication dan validation. Yang ketiga, availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, application, sistem yang membutuhkannya. Ancamannya antara lain disaster recovery plan atau memiliki cadangan baik di tempat dan resource apabila terjadi pada sistem.
Selanjutnya D. Aturan etika dalam penggunaan TIK. A. Privilege. Pada dasarnya privilege ini sama dengan confidentiality. Namun jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privilege lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Contoh hal yang berhubungan dengan privilege adalah email. B. Term dan condition. Term dan condition adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi infrastruktur. Term dan condition sudah dijelaskan tentang ketentuan layanan, ketentuan konten dan jurnalisme warga. Begitu juga dengan etika komunikasi dan berinteraksi melalui komentar, baik berupa mengirimkan pesan, saut, atau bahkan dalam tulisan sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran etika penggunaan TIK. 1. Hacker dan karakter. 2. Denial of service attack (DOS, denial of service). 3. Pelanggaran piracy. 4. Fraud. 5. Gambling. 6. Mobile gambling. 7. Pornografi dan pornografi. 8. Data forgery. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.